Halo, ketemu lagi. Hari ini sudah hari Kamis, tanggal 7 Januari tahun 2021. Selamat datang di Bacaan Harian, bacaan umum untuk semua zodiak. Ambil jika resonate, lepaskan jika tidak resonate. Silakan lihat description box di bawah video ini untuk melihat rangkuman bacaan hari ini. 3 kartu Lenormand. Ho ho. Ya, hari ini mungkin bukan hari yang mudah, tapi kayaknya ujiannya adalah kita mampu memilih yang terbaik untuk kita. Ya, jadi artinya kalau situasi yang di depan kita itu memang challenging ya, dan kan pilihan kita kan minimal kita hadepin atau kita kabur, kita lari dari situasi itu minimal pilihan. Atau ketika kita menghadapi, ada cara yang lebih elegan, ada cara yang nggak terlalu elegan, apapun itu, misalnya menjadi ketakutan atau menjadi marah-marah atau apapun responnya yang tidak terlalu appropriate, ya tidak terlalu pas. Tapi itu semua adalah pilihan kita, dan semua orang barangkali dengan situasi yang sama, tekanan yang sama. Katakanlah kita bersepuluh satu grup dalam kelas gitu ya, punya tugas yang sama. Ketika kita membaca persoalan, kita tidak selalu punya respon yang sama. Makanya bersepuluh itu biasanya diskusi dulu, kalau misalnya memang harus ada satu jawaban kelompok. Tapi kalau ini bukan kelompok, mau nggak mau apapun responnya kita, itulah kita. Dan tanpa tedeng aling-aling, kita langsung terlihat, oh kita tipe orang yang pemarah, oh kita tipe orang yang ternyata smart, oh kita ternyata tipe orang yang mengandalkan orang lain, oh kita tipe orang yang suka menyalahkan orang lain, oh kita tipe orang banyak sekali. Dan itu kelihatan dari respon kita terhadap masalah. Respon kita adalah memilih apa yang menjadi ya respon kita tadi itu yang menjadi, yang membuatmu berbeda dari satu orang dengan orang lain. Kalau kamu responnya selalu positif, selalu problem solving, lama-lama orang berkali-kali melihat kita begitu kan memberi kepercayaan pada kita untuk memimpin pemecahan masalah. Kalau kita setiap kali selalu menentang semua orang dan bertindak semakin agresif dan membuatnya jauh dari solusi, maka biasanya orang juga ngajak kita kan untuk kalau kita mau punya proyek tertentu. Ini kan yang paling gampang adalah seperti itu. Bagaimana kita memilih berespon terhadap lingkungan. Oke, saya panjang lebar ada di situ untuk berusaha memahami Spirit of Earth. Ini prosperity is blossoming in all areas of your life. You are strong and grounded. Ya, jadi ini kayaknya mudah-mudahan pilihannya teman-teman semua sama, strong and grounded. Ya, kita kuat, apapun masalah kita yakin dengan kemampuan kita, grounded. Semua yang menjadi pilihan tindakan kita adalah yang bisa laksana. Nomor satu, bisa laksana dulu. Hasilnya efisien atau tidak itu kan lain hal. Yang berikutnya, who you are is enough, just as you are. Connect more fully with nature, the spirit of earth, as that you tend to your health. Detoxify your body, understand how to use your body's physiology. Pay attention to how your body feels and respond accordingly. Create a home for your soul. Iya, jadi sepertinya memang tubuh kita yang sehat, tubuh kita yang selalu waspada, siaga, itu perlu banget hari ini. Have objects in your home that feel good to your every time you see them. Be present, cherish the here and now. Ini balik lagi sebenarnya ke rumah ya. Dari kemarin saya bicara rumah. Pokoknya hari ini entah kenapa, dan mungkin minggu ini adalah tentang yang sehat di dalam rumah. Mulai dari lingkungan, tubuh kita, dan memilih untuk selalu detox dari hal-hal yang negatif. Ya, itu berulang kok, dan Earth itu berulang juga. Karena sepertinya memang kita diminta dalam 2 minggu ke depan itu fokus ke apa yang membuat kita paling nyaman. Ya, jadi energi kita tentang keuangan, keajekan, kenyamanan, keuangan itu menjadi dominan 2 minggu ke depan. Termasuk semua hal yang mengikuti hal tersebut ya. Kompas, jadi arah hidup kita kemana yang lalu, kemudian current situationnya metamorfosis. Jadi sepertinya memang ada perubahan
dari cara kita yang lalu ke saat ini. Kedepannya kita peaks of joy. Jelas ya, bahwa kita memang perubahan itu mengarah pada apa yang tadinya tidak menyenangkan, yang tadinya toksik menjadi tidak toksik. Very clear. Apa yang tadinya selalu membuat kita menjadi masalah, kita pilih respon yang paling membawa solusi dalam kehidupan kita. It's very clear. Hari ini bulan masih ada di Libra, dia oposisi dengan Mars dan dia membuat square dengan Pluto dan Merkurius. Sementara Uranus itu square dengan Saturnus dan Jupiter. Tapi ini kan terjadi lebih dari seminggu ya, transit antara Jupiter, Saturnus dan Merkurius. Uranus. Jadi memang ini kayaknya 2 minggu ke depan ini kita memang harus berkutat masalah tadi, kenyamanan keuangan rumah, karena ini Uranusnya yang ada di Taurus kan diaktifasi. Yang mengaktifasi juga meminta untuk membuat perubahan karena tension square, dan itu ada di Aquarius. Berarti memang kita diminta ke depan itu cari tempat yang paling nyaman, yang paling mumpuni lah, yang paling jelas gitu ya. Itu transit yang panjang ya, yang tidak hanya hari ini. Saya katakan sampai 2 minggu ke depan. Tempat yang mumpuni ya, yang buat kamu nggak asal-asalan, membuat kita ngerasa stabil dalam keuangan, dalam kenyamanan. Tapi kalau hari ininya kita seperti punya satu motivasi yang besar, karena ini kan T-square dengan focal point Merkurius dan Pluto, artinya kita memang sedang membuat perubahan yang besar. Merkurius, Pluto sebagai focal point, dia ada di Capricorn. Artinya kita memang ingin mengarahkan kita menjadi lebih mampu mengendalikan apa yang kita inginkan dan mengarahkan tindakan kita ke depan supaya mencapai apa yang kita inginkan. Capricorn gitu loh ya. Sorry, jadi belibet. Iya, jadi energi Capricorn itu mengajak kita untuk serius ke depan. Kamu maunya gimana? Diupayakan, jangan kamu pingin sesuatu tapi tidak mengupayakan. That is not Capricorn ya. Tapi yang jelas tadi Saturnus dan Jupiter yang ada di Aquarius kemudian square dengan Uranus yang ada di Taurus mengatakan bahwa ini tentang bagaimana kamu fokus dengan keuangan dan kenyamanan kamu. Itu udah jelas, itu ada di langit. Nah, sekarang memang saatnya bertindak. Jangan berpikir tentang kamu nggak bisa dan lain sebagainya, yang penting bertindak. Yang penting mulai berpikir bagaimana ke depan supaya kamu diarahkan pada apa yang paling kamu suka, ya. Ini jelas sekali, Ace of Wands, the cherry terbalik di tempat tantangan. Jangan berpikir tentang kalah dulu. Sekarang yang penting apa? Cita-citamu laksanakan. Bikin rencana laksanakan, karena itu apa yang paling kau sukai. Mikir berhasil atau tidak itu belakangan. Wisdom within 5 kartu. Oke. Light. Situasinya kita mencari informasi lebih jelas. Challenge-nya giving. Kita rasanya give knowing you have. Ya, rasanya kita nggak punya apa-apa, tapi kita pengen sesuatu. Ini reach higher ini adalah guidance-nya. Jadi walaupun kita rasanya nggak punya, tapi kita tahu apa yang kita inginkan, ya kita upayakan reach higher. Fokuskan pada kreativitas, gimana caranya, ya kan kamu kreatif, kamu pasti bisa mencari jalannya untuk sampai kepada tujuan. Endings adalah tujuan, ya. Fokus pada tujuan, tujuannya tadi adalah yang paling kau sukai, ya. Buat rencananya, jangan terlalu banyak naysayernya dulu. Hari ini sebenarnya hari yang tension, tetapi ini semua membuka jalan ke tempat baru kalau kita menggunakan energi ini secara positif, ya. Gunakan tenaga energi hari ini untuk membuat kita berbeda dari
orang-orang yang tidak mengambil kesempatan semaksimal mungkin dari situasi yang datang ke meja kita hari ini. Ya, ini saatnya kita untuk mencari kenyamanan. Tadi ya sudah dijelaskan hari ini Spirit of Earth, Prosperity is blossoming. So kayaknya pesannya very clear. Saya ingin mengulang lagi supaya teman-teman tahu bahwa yang kita lakukan itu harus berbeda dari yang lalu. Ya, dulu kompasnya apa, sekarang metamorfosis, berubah. Nggak bisa seperti yang dulu lagi, fokuskan pada kebahagiaan dan yang terbaik untuk dirimu. Oke, Wanita Indra Studies ini semoga membantu. Salam hati dan cahaya.